Nah, itu mah sedih lah ceritanya. Jadi harusnya kan anak kecil umur 2 tahun gitu dia mau masuk ruang operasi pengen dipeluk ibunya ya. Oh itulah. Jadi cerita. Halo teman-teman, kali ini kita punya konten yang sangat spesial, apalagi buat kalian yang tertarik di dunia kesehatan atau mungkin bercita-cita ingin menjadi bidan yang sukses. Di episode kali ini, aku akan ajak kalian untuk ngobrol-ngobrol nih bareng seorang bidan yang luar biasa. Bidan ini berhasil membuka PMB atau praktik mandiri bidan dengan pelayanan yang super lengkap dan pastinya sangat ramah untuk pasien-pasiennya. Oke, sebelum kita mulai, coba deh kalian pikirkan sejenak, apa yang membuat pelayanan kesehatan itu bisa menjadi pengalaman yang nyaman, bahkan menyenangkan? Nah, bidan yang akan kita wawancarai kali ini punya jawabannya. Jadi kalian nonton ya sampai akhir karena siapa tahu kalian bisa terinspirasi untuk memulai usaha atau karir kalian sendiri. Sekarang kita akan bertemu dengan Ibu Bidan Halmi Amelianti, seorang bidan yang tak hanya berfokus pada pelayanan terbaiknya saja, tetapi memberikan sentuhan personal pada setiap pasiennya. Di praktik mandiri Bidan Halmi, terdapat berbagai macam pelayanan, dari mulai pemeriksaan kehamilan, persalinan, baby spa, prenatal gentle yoga, dan juga hypnobirthing. Tak hanya itu, di Bidan Halmi Amelianti juga terdapat konsultasi tumbuh kembang bayi loh, dan juga pelayanan kesehatan lainnya untuk menunjang kesehatan ibu dan anak. Sebelum kita lanjut, aku mau nanya nih ke kalian, apa sih yang menurut kalian penting dalam sebuah pelayanan kesehatan? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu pendapat dari kalian juga bisa jadi masukan buat kita semua tentang bagaimana seharusnya layanan kesehatan itu diberikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak wawancara kita dengan Bu Bidan Halmi. Oh iya, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman, karena obrolan ini bakalan seru banget. Kita akan membahas banyak sekali, mulai dari bagaimana beliau membangun PMB atau praktek mandiri bidan, lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh beliau, hingga tips buat kalian semua yang ingin sukses di dunia kesehatan. Ini tuh menggunakan desainer atau gimana ya Bu? Enggak sih, enggak pakai desain. Ngedesain sendiri aja. Desain sendiri. Kemudian kalau misalnya ini pernah ada renovasi enggak Bu? Dari Oh awal? iya. Ada renovasi kan awalnya juga kebetulan dulu saya lagi suami dinas di Jakarta kan ini dikosin atas bawah. Nah saat kita pindah ke Bandung mulai direnovasi tentunya ya untuk kebutuhan sesuai ruangan. Untuk awalnya apa sih yang membuat Ibu terinspirasi buka PMB ini? Motivasinya latar belakangnya apa ya? Karena pertama pengen tetap ngamalin ilmu kebidanan, tapi tetap bisa bonding juga sama anak-anak karena anak-anak saya kan jaraknya dekat-dekat, masih kecil waktu itu. Terus kalau ditinggalin dinas kayak ke rumah sakit, terus kayak dititipin ke orang lain tuh kayak nggak ngasih lah gitu ya. Nah udah dari situ suami udah gimana tuh buka praktek aja di rumah gitu. Dari situ sih malah sebetulnya saya latar belakangnya D4-nya bidan pendidik. Iya. Jadi yang zaman dulu tuh di Unpad kan angkatan ketiga, zaman dulu tuh keluar lulus tuh mau jadi dosen tuh gampang banget dan masih jarang lah bidan pendidik tuh gitu. Ini memang passionnya juga sebenarnya lebih ke melayani, nolong lahiran, mengamati setelah dikasih tindakan ini sama kita nanti kayak gimana gitu ya. Terus lihat pasiennya pulang sehat, bayi sehat semuanya, itu kan kebahagiaan tersendiri ya. Nolongnya 2 nyawa, yang dihadapinnya 2 nyawa gitu. Terus pertama kesini dari sebelum nikah, tahu hamilnya KB sampai hamil kedua, hamil ketiga, melahirkannya di kita lagi kan
ada satu kebanggaan ya gitu. Melayani komprehensif ya Bu ya. Jadi apa ya? Ya artinya dia kan juga percaya, berkenan, puas dengan pelayanan kita, makanya dia datang lagi. Ibu kalau waktu buat mulai modal usahanya gitu, ibu tuh dari mana, atau pinjam atau dari tabungan? Dari suami. Awalnya Ya. emang ada partner Ibu atau Enggak, sendiri? sendiri modal sendiri. Kalau di sini selain PMB ada apa aja Bu? Seperti pijat bayi ada? Ada baby spa, ada yoga, prenatal yoga ada. Kalau home care ada nggak Bu? Home Seperti care ada. kayak kunjungan ke rumah gitu. Kalau kelas edukasi gitu? Kelas edukasi ada, kelas ibu hamil. Kan sekarang banyaknya kayak online gitu ya, kelas online gitu. Enggak, kalau online mah belum sih, Oh. kecuali kalau ibu diminta jadi pembicara online atau ngisi live apa kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan kelas mah sih kayak sekarang juga sesuai request, karena kemarin sempat jalan terus karena ya kita juga terbatas tim bidannya ya. Repot, ada yang lahiran, ada yang ini, enggak lagi, nanti kalau ada ini lagi, kalau apa ada kayak permintaan Bu, saya mau kelas newborn, memandikan bayi atau apa kayak gitu, sesuai permintaan lagi sih. Sesuai request dari klien gitu. Pasien. Terus untuk boleh diceritain nggak Bu standar pelayanan itu bagaimana? Kalau di sini gimana? Ya pertama sesuai SOP kita sesuai standar IBI, kemudian sama ya kalau desain ruangan kan nyamannya ditata gimana kita, tapi kebutuhan minimal sesuai undang-undang PMB itu kita terapkan. Itu kan itu ada standar-standarnya ya. Gitu. Dan bahkan dari dinas kesehatan melalui puskesmas pun kan dikontrol, ada monef ya, ada monitoring, evaluasi, dipantau, dilihat ya, kemana limbahnya, kemana apa ya, ada sirkulasi enggak, ruangannya seperti apa, sterilisasinya seperti apa, itu kan ada. Itu top SOP ya. Oh iya. Kalau boleh tahu Ibu, kalau dalam sehari itu biasanya pasien itu yang datang ke sini itu ada berapa gitu biasanya? Biasanya ya kalau pasien kan naik turun ya, nggak selalu sama. Ya alhamdulillah. Berapa sih TOP? Kalau kita kan misalkan hari imunisasi ada harinya, hari USG kayak sekarang USG malam. Bisa ya Sabtu teh rame teh sampai berapa sih? 50 per hari nggak sih? Yang Sabtu kurang lebih ya 50, 60. Banyak ya? Iya. Kadang USG aja kemarin tuh sampai yang 35 USG doang gitu. USG tuh cuma dari habis maghrib sampai jam 8 Berarti malam ya? malam. Kalau persalinan itu bagaimana? Persalinan alhamdulillah. Padahal kita nggak pakai BPJS. Iya ya. Tapi Enggak. alhamdulillah banyak juga. Alhamdulillah. Untuk jam operasionalnya itu berarti dari jam Pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Tapi kalau nggak persalinannya 24 jam ya. Kalau misalnya ada layanan kayak mendadak atau tiba-tiba klien minta kelas, berarti bersedia gitu? Atau Reservasi. reservasi dulu? Reservasi. Kalau untuk klien itu termasuk yoga, baby spa kayak gitu reservasi. Ada reservasi dulu. Iya. Karena kan kayak misalkan pagi imunisasi, home care pun reservasi. Di luar jadwal yang ada di PMB, yang lainnya reservasi. Iya, kalau misalkan di kliniknya lagi nggak sibuk ya bisa langsung dijadwalin. Kalau misalkan kayak kita hektik ya enggak. Karena kan bergantian juga ya sip-sipan, kita juga ada 4 bidan semuanya. Oh, Kalau semuanya ada ada 4 bidan. Kalau semuanya hidup di sini atau pulang? 2 yang standby di sini karena di atas kan kosan, ada 1 kamar. kosan juga. Iya. Kalau Teh Bella kadang pulang pergi, kadang nginep sering juga ya Teh Opi ya. Nginep. Untuk penerimaan karyawan di sini itu harus memiliki kriteria, misalnya udah melakukan pelatihan ini atau fresh graduate juga bisa ya. Fresh graduate bisa, cuma harus ada STM. Kebetulan kan teman-teman dosen saya banyak, jadi saya rekomendasi dari Oh iya, itu. bisa. Gitu.
untuk mengelola keuangan bisnis sendirinya itu apakah menggunakan jasa atau sama diri sendiri? Yang nge-manage dibantu suami saya. Kalau keuangan, manajemen keuangan itu Sudah semua dari suami juga. ada di luar jam kantor. Atau Karena kita pencatatan pun ya udah komputerisasi lah untuk itu keuangan. Jadi bisa digital ya. Jadi nanti apa aja yang omset, uang masuk, uang keluar itu ada catatan pembukuannya. Ibu kalau promosi PMB Ibu biasanya lewat apa? Kayak efektifnya lebih lewat media sosial atau kayak gimana? Media sosial kita pakai ada IG, FB, ada kadang karena nggak dikelola khusus juga sih karena yang ngelola sama bidan-bidan yang ada juga. Jadi kayak kita lagi hektik di tempat praktek ya medsos nggak kepegang gitu, kayak gitu sih. Belum ada jasa khusus pengelola medsos kayak gitu. tapi pernah ini tuh mengadakan event-event seperti promo atau paket layanan apa gitu untuk menarik perhatian gitu. Pernah Kayak apa sih, ada sih bikin sendiri kayak gitu mah ya. Kayak misalkan 17 Agustus promo apa gitu. Ya, promo. Untuk tantangan terbesar yang pernah jalani selama menjalani usaha ini PMB. Apa ya tantangannya? Sebetulnya karena saya juga memang mencintai profesi ini ya, jadi nggak dianggap beban gimana, enggak yang wah harus gimana gitu, enggak, mengalir. Pertama sih kalau kitanya tulus melayani dengan hati kan kerasa ya beda sama pasiennya. Kemudian dan itu mungkin yang jadi dari mulut ke mulut, kemudian pasien ngerasa nyaman, hingga akhirnya jadi apa ya, jadi bukan langganan, jadi menetap gitu ya, periksa ke sini. Seneng sih di pelayanan ini, cuma tantangannya apa ya, saat terberatnya waktu anak operasi, kemudian bentrok dengan ada pasien partus. Kalau partus normal kan nggak bisa diprediksi ya, itu sih. Kalau kayak anak ulang tahun, kitanya harus pergi, tiba-tiba ada partus, itu mah udah sering lah. Lebaran, kita nggak lebaran sama keluarga, orang Idul Fitri kita lagi steneng, Idul Adha, libur Natalan, kan kita bisa ngambil libur di jam lain. Kemudian itu aja dulu sih. Juga belum punya tim bidan yang banyak. Saat anak mau operasi, ada datang calon partus, itu itu mah sedih lah ceritanya. Jadi harusnya kan anak kecil umur 2 tahun itu dia mau masuk ruang operasi, pengen dipeluk ibunya ya, itulah jadi cerita. Tapi sisanya mah happy, walaupun mau lebaran juga tahu kan, misalkan ibunya harus nolong kayak gitu. Dan bahkan kadang waktu itu asisten semua nggak ada, saya nolong sendiri gitu ya. Alhamdulillah kan dikasih kelancaran, dikasih bayinya sehat, ibunya sehat, yang gitu sih. yang pada dasarnya kita harus mencintai Iya, harus siap. Jadi kalau misalkan mau jadi bidan tapi nggak siap on call, misalkan lagi main di luar, ya udahlah, yang partus mah biarin ya, jangan jadi bidan kayak gitu mah. Kan sekarang mah banyaknya yang begitu ya. Ada yang ngelamar ke ibu juga. Jadi bagaimana ibu? Kalau ibu wawancara, kalau ada yang partus, misalkan kebetulan pacarnya di Bandung, jadi motivasi kerja ke Bandungnya tuh mau deket sama pacarnya. Ya, kata ibu teh, dia IPK-nya, profesi IPK-nya 3,9 lah, hampir mau 4. Tapi sama ibu nggak diterima, udah tahap wawancara, mau dateng seminggu, dibatalin karena kalau ada partus, saya lagi di luar gimana? Ya, objin aja, halo gitu ya, objin ini bidan gitu ya. Yang dia bisa, yaudah tahan dulu atau gimana dulu, banyak tim di rumah sakit, dia tuh kan masih kapanpun langsung datang kan, gitu kan, ke rumah sakit. Terus dia enggak, kata ibu teh,
apa basic di kebidanan itu kan sebenarnya bukan cuma pinter, memang manajemen waktu. Dia mau nggak mencurahkan sebagian hidupnya untuk pelayanan. Apa jangan dulu lihat misalkan materi mah bonus ya, tapi lihat kalau misalkan apa kita ngelayanin dulu lah gitu ya dengan hati. Tapi kalau misalkan awalnya misalkan oh iya nanti dapat uangnya begini biasanya teh niatnya yang ke materi gitu, materialisme, tapi uruskan dulu niat, coba. Terus nanti kalaupun kita dikasih keberkahan rezeki, ya berarti kan itu bonusnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tulus kerjakan, kitanya berdedikasi di situ, ya Allah kasih bonus. Kalau tantangan pasti ada ya Bu ya dalam Oh banyak ya, tantangan mah ada aja. apa sih yang Ibu apa ya Pencapaian terbesar. Iya, pencapaian terbesarnya tuh yang bikin Ibu tetap bertahan terus melanjutkan bisnis ini. Apa ya, ngeliat saya tuh kan kebetulan kalau jadi bidan udah berapa ya, 13-14 tahun lah, tapi kalau praktek tuh sekitar 7 tahun, mau 7 tahun. Apa ketika pasien-pasien yang awal dulu lahiran di sini terus ngelihat mereka tiba-tiba lo udah masuk SD lagi, udah gede, terus tiba-tiba yang pasiennya Bu hamil lagi anak kedua atau anak ketiga lahiran lagi di kita. Nah itu tuh ngerasa berarti apa yang kita berikan selama ini diterima sama masyarakat gitu. Itu sih ngelihat semuanya. Kayak misalkan kan ada aja ya kayak kegawat daruratan. Wah dulu inget banget misalkan nolong lahiran ini tuh repot gitu ya ibunya, terus lihat anaknya sehat, pinter, aktif, wah udah itu mah udah kayaknya teh nggak apa ya, nggak terbayarkan oleh apapun gitu ya. Senengnya tuh kayak ya beda kalau kita nolong sendiri ya, beda. Terus memang hubungannya tuh sama kalau pasien-pasien di sini tuh lebih dari sekedar pasien, tapi kayak udah jadi keluarga, silaturahmi nyambung. Terus kayak nanti anaknya umur 1 tahun ngundang acara, Bu datang ya ulang tahun ke akikah, Masya Allah gitu kan, kita diingat jadi bidan yang nolong lahiran anaknya aja kayak gitu, itu udah satu pencapaian tertinggi gitu kan nggak semuanya bisa begitu ya. Terus anaknya misalkan ulang tahun, nanti yang paling seneng tuh di keluarganya misalkan kakaknya, nanti adik iparnya lahir lagi di sini, terus nanti saudaranya siapa gitu-gitu sih. Menciptakan hubungan yang baik juga sih. Iya, membangun hubungan dan silaturahmi ya. Karena kan sebetulnya rezeki itu kan bukan cuma uang, silaturahmi, dikelilingi orang-orang baik, orang-orang yang sayang sama kita ya, bahkan pasien gitu ya. Kan biasanya pasien udahlah kita udah bayar gitu di rumah sakit, udah aja kan begitu ya. Tapi ini tuh yang ada hubungan yang panjang gitu, itu sih. Rasa banget ya. Rasa bangetnya di situ. Ini inovasi apa yang menurut Ibu tuh paling berdampak besar terhadap bisnis? Inovasi apa ya? Dulu sih saya bikin baby spa, di sini belum ada baby spa. Tapi sekarang udah banyak ya. Iya. Dulu awal-awal tuh seputaran dari bidan kayak dari Hasan Sadikin sampai sini nggak ada yang baby spa. Cuma saya dan booming banget gitu ya alhamdulillah. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak, Iya. tapi alhamdulillah sih kesini juga pasien baby spa nggak jadi berkurang gitu alhamdulillah. Jadi yang jauh-jauh juga datang, misalnya dari Cimahi, kemarin dari Ujung Berung, jadi kan bukan cuma sekedar ngeliat, oh ini baby spa-nya aja, tapi gimana bidan-bidan di sininya, Dari gitu kualitas kan. pelayanannya. Iya. Kalau Ibu pernah kolaborasi dengan usaha lain nggak, kalau misalkan rumah sakit, klinik gitu Ibu? Kolaborasi, jadi jejaring rumah sakit Hermina,
Kalau dokter Objin mah apa ya, kerjasama, karena ada juga USG di sini sama dokter Objin. Kemudian apa ya yang kolaborasi lagi deh. Untuk Itu sih yang apa, menunjang kesehatan. Nggak, kalau produksi apa, supplier obat mah ya memang itu ya yang ini ke kita. Untuk ini Bu, fasilitasnya mungkin nanti boleh lihat seperti fasilitas Home care. home care-nya, Kayak ada tempatnya. pijat bayinya, Pijat baby spa-nya. Boleh. Sekarang sih baby spa kita rencana mau naik ke atas karena ini baru dikosongin 1 kamar. Jadi kalau misalkan di sini penuh, ada yang lahiran kayak kemarin ada partus 2, terus baby spa jadi nggak ada ruangan, nggak ada tempat, paling misalkan home care. Ini lagi rencana mau pengen ke atas, tapi memang kan yang kos tuh nggak bisa kita usir ya. Ya alhamdulillahnya yang kos juga pada betah lama gitu, dari tahun berapa tuh di sini. Jadi Gitu. ini kos juga bisnis ibu juga berarti. Ya, Ada kos juga ada ya. kos-kos putri Di atas sih. di atas, di lantai 2 lewat sini. Mungkin sekarang mau nanya juga untuk memastikan pelanggan itu kepuasan pelanggan itu memakai survei atau bagaimana biasanya, atau dilihat dari kunjungan pelanggan? Iya, dilihat dari kunjungan sih. Kita ada grafiknya, kunjungan per bulan. Nanti yang meningkat apa? Karena udah sistem komputer kan, jadi bisa langsung kelihatan yang meningkat apa, yang menurun apa, yang yang kurang apa. Misalkan baby spa bulan ini berkurang, atau baby spa bulan ini naik gitu. Harapannya ya itu bisa memberikan dampak yang positif lah ya, bermanfaat. Terus ngasih pelayanan tuh bukan cuma jadi bidan biasa gitu. Jadi pertama memang punya inovasi dan punya nilai plus gitu. Jadi kan kalau dulu orang bidan praktek gitu ya, B aja gitu. Sekarang mah banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakuin, banyak hal yang bisa kita jadi iya, bahkan kalau dulu mungkin ngerasa pasien bidan mah menengah ke bawah gitu ya, pada kenyataannya alhamdulillah di sini juga menengah ke atas, banyak kok yang high class-nya kayak gitu-gitu. Itu jadi jangan ngerasa kecil hati, jadi bidan mah pasien matanya ya nggak mampu aja, ya jangan dong, kitanya ningkatin kualitas, meningkatkan skill supaya jadi bidan yang dibutuhkan orang-orang, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Kali ini Bu, untuk yang terakhirnya motivasi buat anak-anak muda nih Bu. Pertama jangan lelah belajar, berinovasi, kemudian tingkatkan skill, keterampilan, karena dan yang banyak dilupakan saat ini manner. Jadi karena kita tuh kan kalau melayani tuh bukan jadi pelayan lah gitu ya, jadi yang memberikan asuhan gimana sih supaya orang tuh nyaman ke kita, ya kerja dengan hati setulus mungkin. Pokoknya ketika kita udah ngasih ketulusan, akan ada hal-hal ajaib yang nggak kita prediksi di luar rezeki itu. Gitu. Itu mah udah bukan cuma sekedar kata-kata, tapi banyak kerasain sama ibu sendiri sih gitu. Ibu, terima kasih. Mungkin untuk wawancaranya segitu ya Ibu. Mungkin boleh lihat untuk observasi penting. Oke.
Wow, itu tadi cerita inspiratif dari Bubi dan Halmi. Nah, gimana nih? Keren banget bukan? Dari beliau kita belajar banyak hal, mulai dari pentingnya memberikan layanan dengan hati, lalu bagaimana menjadi bidan yang profesional, sampai cara menghadapi tantangan dalam membuka usaha sendiri. Nah, kalau menurut kalian, apa sih yang paling menarik dari cerita Bubi dan Halmi ini? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar karena aku pengen tahu bagian mana yang paling menginspirasi kalian. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan ingat, jangan pernah takut untuk bermimpi dan memulai sesuatu yang baru. Bye-bye!